Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di rumah mengaji Al-Azam kan baru yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala pemberian rahmat, nikmat dan karunia. Pada petang ini kita diizinkannya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas, hati yang tulus, menginginkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia, istiqamah menegakkan ajaran dan sunnahnya. Untuk itu kita pada hari ini, malam ini kita belajar melalui usul ahli hadis bidakwatihim ilallahi tabaraka wa ta'ala. Kita sampai kemarin pada al-aslu al-thani, yaitu pokok yang kedua, yaitu talabu al-ilmi. Ini sesuai dengan yang diriwayatkan dari as-salaf, bahwa mereka setelah beriman lalu mencari ilmu. Maka dimulai dengan pokok yang pertama kepada al-iman billah, dan setelah itu kita lanjutkan dengan menuntut ilmu. Ini pokok utama, iman sebelum menuntut ilmu. Sehingga dengan demikian ilmu yang didapat nanti akan mudah untuk diterima, karena kita sudah beriman pada sang pemberi ilmu itu sendiri. Berbeda dengan orang yang mencari ilmu dulu lalu berimaninya, maka kadang-kadang datang kepadanya ilmu tapi meragukan, dicoba untuk memikirkan tetapi akhirnya tidak sampai pada keputusan, sehingga akhirnya dari awal bimbang, di ujungnya ragu. Beda dengan metode as-salaf, kaum muslimin dan muslimat yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, beriman dulu baru berilmu. Artinya bukan beriman sembarangan, tidak, tapi yang diimani adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber utama ilmu kita, dan bila dia datang daripadanya tidak ada keraguan padanya. Sudah kita bahas kemarin tentang fadilat, keutamaan ilmu, kemudian pembagian ilmu. Kemudian penulis melanjutkan sifatu ma yatlubunahu minal ulum,
sifat ilmu yang mereka pelajari itu. Ilmu apa yang mereka cari dan tuntut. Supaya jelas apa yang dimaksud. Yang menjadi landasan pokok dan pijakan utama bagi dakwah. Beliau berkata, wa amma ulumuhum allati saru bi ma'rifatiha wa jam'iha wa taqaddumi fiha a'immah li ghairihim, ilmu-ilmu yang dengannya mereka, yang dengan mengetahuinya dan mengumpulkannya serta maju di dalamnya, mereka jadi para imam, yaitu orang-orang yang diikuti bagi selain mereka. Yang pertama ada Al-Quranul Karim, Al-Quran, karena inilah sebenarnya al-ilm. Wa ma'rifatu qiraatihi, mempelajari Al-Quran, membacanya dengan segala jenis qiraatnya. Yang paling terkenal adalah al-qiraatu as-sab'ah. Wa nasikhuhu wa mansukhuhu, mengenali ilmu mana yang mansukh, mana yang menasakh, supaya tidak diamalkan yang sudah dinasakh dan tidak ditinggalkan yang menasakh. Wa ahkamuhu, demikian juga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Wa fi man nazal, dan kepada siapa ayat-ayat itu diturunkan, artinya sebab-sebab nuzulnya. Apakah untuk orang yang muslim atau orang yang non muslim, orang-orang yang mustaqim atau orang-orang yang fasik. Kemudian wal ilmu bi muhkamihi wa mutasyabihi, dan mengilmui ayat-ayat yang muhkamat dan meyakini ayat-ayat yang mutasyabihat. Wal akhdhu bil ayatil muhkamat wal iman bil mutasyabih, yaitu mengambil ayat-ayat yang muhkamat, artinya diamalkan atau diyakini, kemudian wal imanu bil mutasyabih, dan mengimani ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang muhkamat adalah yang jelas tunjukannya, jelas dalalahnya, jelas yang dituju daripadanya. Sal mutasyabihat, yang ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti huruf-huruf al-muqatta'ah dalam Al-Quran, alif lam mim. Apa artinya? Alif lurus, lam bakai, mim membelit. Nah, tidak ada. Ini mutasyabihan, tidak tahu kita maknanya apa. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengannya, hanya Allah yang tahu. Kaf, ha, ya, ain, sad, misalnya alif lam ra. Tapi kita wajib mengimaninya bahwa ini turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan membacanya sama dengan membaca ayat yang lain, pahala dan fadilatnya. Adapun yang muhkamat, yang jelas tunjukannya, yang jelas makna yang dimaksudnya, dan itu hunna ummul kitab, kata Allah, dan itu adalah sebagian besar ayat Al-Quranul Karim muhkamat. Wa aqimus salata wa atuz zakah, muhkamat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, muhkamat. Wajib kepada kamu puasa seperti mana diwajibkan pada orang-orang sebelummu. Ini juga muhkamat. Nah, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua apa? Al-hadis. Kenapa hadis? Al-Quran dari Allah SWT, lafzan wa makna, lafaznya dan maknanya langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi, tak sedikit pun ada kebatilan baik dari depan maupun di belakangnya. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Aziz Al-Hamid. Jazakallahu khair. Kemudian
Al-hadis, kenapa dipelajari hadis? Al-hadis itu adalah dari Nabi alaihi salatu wassalam, qaulan wa fi'lan wa taqriran, perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Ya, kalau orang nak tahu hadis, cari di perkataan Nabi atau di perbuatan Nabi atau di persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam. Penting hadis, sangat penting. Bahkan sebagian ulama seperti Amir ibn Surahil Asy-Sya'bi wafat 150 mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Apa maksud beliau? Maksudnya adalah Al-Quran tanpa hadis tidak mungkin diamalkan. Al-Quran tanpa hadis tidak mungkin diamalkan. Kalaupun diamalkan pasti akan menyesatkan. Pasti akan menyesatkan. Apa sebab? Misalnya wa aqimus shalah, tunaikan, dirikanlah salat, lalu tidak ada hadis yang menjelaskannya. Akhirnya orang salat menurut kepercayaan masing-masing. Akhirnya nanti menghendingkan cipta, masuk juga salat. Oleh sebab itu maka datang sunnah menjelaskan begini salat itu, begini bilangan rakaatnya, ini waktu awalnya, ini waktu akhirnya, ini zikirnya, ini doanya, ini rukuknya, ini sujudnya, semua dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu maka untuk mencari tentang Islam setelah Al-Quran adalah dalam As-Sunnah. Dalam As-Sunnah. Ini subhanallah, saya tidak menyangka bahwa ada orang yang ragu mengikuti sunnah karena pendapat ulama. Ternyata banyak di kalangan para penuntut ilmu saya temukan. Di kalangan penuntut ilmu kan ulama berjihad juga. Subhanallah. Memang ulama berjihad. Tapi kalau Nabi dapat wahyu. Jadi kalau sudah Nabi mengatakan perlu lagi jihad, ya perlu juga. Subhanallah. Berarti apa gunanya kita? Siapa yang kita ikuti? Nabi atau ulama? Nah ini sampai ke kalangan para dai, para ustadz, bahkan yang bergelar ulama sekalipun masih belum putus masalah ini baginya. Padahal mengaku mengikut Imam Syafi'i rahimahullah, pada Imam Syafi'i sendiri yang katakan tidak halal bagi seseorang bila jelas baginya sunnah Nabi lalu dia tinggalkan sunnah itu mengikuti pendapat ulama siapapun orangnya, atau mengikut pendapat seorang siapapun orangnya. Ternyata banyak ditemukan di kalangan-kalangan penuntut ilmu yang belum kuat ittiba'nya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ada lagi yang bertanya, memangnya kita harus ikut Nabi dalam segala hal? Terus siapa yang mau ikut? Antum mau ke surga apa enggak? Yang tahu jalan ke surga siapa? Nabi. Tapi ulama tahu juga, ya ulama itu harus wajib ikut Nabi. Kalau dia tidak ikut Nabi, tersesat dia. Ulama mungkin tersesat? Mungkin. Nabi? Ya enggak. Makanya jelas sekali pesan para ulama kita. Yang kita ikuti itu mereka pesan pada kita. Cuma kadang-kadang itulah sebagian kita kenal namanya, tak kenal orangnya. Kenal namanya, tak kenal ajarannya. Sama, banyak kaum muslimin sekarang. Cinta Nabi, cinta. Kenal Nabi, kenal namanya. Bagaimana Nabi? Oh, saya tidak tahu. Sampai-sampai kadang-kadang mencemooh, merendahkan apa yang harusnya dia angkat dan puji karena itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebenarnya kaum muslimin, kalau berandai-andai datang lagi Nabi sekarang, kayaknya banyak juga yang
Ah, banyak juga nampaknya yang pikir-pikir dulu lah, hanya menentang lalu pikir-pikir dulu gitu. Kayaknya masih banyak yang pikir-pikir dulu. Apa sebab? Karena datang kepada hadis Nabi banyak yang pikir-pikir dulu. Sah? Ya kalau yang namanya pikir-pikir dulu namanya orang ragu. Iya tak? Iya ngali apanya, pikir dulunya ndak jadi tuh. Ngaji kita pikir dulu ndak jadi ngaji. Nikah lagi. Itu lebih panjang pikirnya itu. Jadinya nggak ada. Pikirnya panjang tapi ndak jadi. Tapi kalau yang apa? Yang yakin bismillah, tawakal tuh Allah. Jadi kalau masih pikir-pikir dulu banyak yang ndak jadi. Kalaupun jadi dah terlambat, dah telat. Habis. Iya kan? Dah kalau sudah ada 55 boleh lah. Lemah semangat. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, di sini pentingnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apa yang dipelajari dalam hadis? Tabyinu sahihi min saqimihi. Harus diketahui mana yang sahih, mana yang tidak. Mana yang sahih, mana yang tidak, harus dipilah. Sebab tidak mungkin bercampur antara yang asli dengan yang tidak asli, yang sahih dengan yang lemah. Biasanya yang dominan yang lemah atau yang sakit atau yang sehat? Yang dominan. Kalau bercampur sehat sama sakit, mana yang dominan? Yang sakit. Kalau bercampur sunnah sama bid'ah, mana yang dominan? Bid'ah. Makanya tidak boleh campur. Tadi saya katakan air ini bersih. Kalau dicampur, walaupun setitik yang campurannya, misalnya belau tuh belau, bukan antu belau, belau ya, untuk warna biru itu. Antum tidak perlu banyak-banyak, kasih satu ini aja, satu seujung kuku ini, dia berubah namanya jadi air belau, sah? Langsung berubah namanya. Jadi sedikit aja campurannya berubah. Makanya jangan dicampur-campur. Sebab kalau campur antum nanti disebut es. Kalau campur-campur berubah nama antum. Makanya kalau nak jadi ahlus sunnah, ia memang tegakkan sunnah. Kalau enggak, antum buat satu bid'ah, antum akan dikatakan orang ahli. Iya. Resiko memang. Tapi kalau antum bikin satu sunnah, yang lain tinggal belum tentu disebut ahli sunnah. Sunnah itu harus sempurna memang. Jadi karena dia tinggi. Jadi tidak bisa dicampur. Kalau campur nanti dominan campurannya tadi. Saya masukkan tinta setitik saja, seujung jarum. Namanya air tinta, tidak air bersih lagi. Dosa. Makanya tidak boleh dicampur-campur. Kecuali tidak tahu atau tak sengaja, maka orang kalau tidak sengaja tentu dimaafkan. Ya, ketika ditunjukkan dia akan astagfirullah saya salah buat rupanya. Terima kasih Anda telah mengingatkan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa nasikhihi min mansukhi. Demikian juga mana yang dinasakh, mana yang nasakhnya. Wa mutawatirihi min ahadihi, mengetahui mana yang mutawatir, mana yang ahad. Wa masyhurihi min gharibihi, hadis masyhurnya dan mana yang gharibnya. Wa matalaqatu ummatu minhu bil qabul, mana yang diterima secara ijma' oleh umat ini. Wa matarakul amala bihi, dan mana pula hadis yang mereka tinggalkan mengamalkannya. Wa ma yajibu i'tiqadu ma fihi, dan mana yang wajib diyakini. Wa ma'rifati ilalihi, mengenal ilal hadisnya. Wa ahwali ruwatihi, dan keadaan-keadaan para perawinya. Ini tentu saja ini bagi para ahlinya. Thumma, kemudian al-fiqh, kemudian ilmu yang setelah itu ada al-fiqh. Fiqh di sini maksudnya bukan hanya sekedar fikih yang mengetahui hukum-hukum saja, tapi adalah tafaqquh fid din, memahami apa yang terdapat dalam kitab dan as-sunnah. Termasuk akidah itu fikih juga. Makanya Imam Abu Hanifah menyebut kitab akidahnya dengan al-fiqhul akbar. Al-fiqhu al-akbar. Karena Nabi mengatakan
may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham beragama. Ya, kalau kita diberikan Allah pemahaman yang benar dalam agama, itu tanda Allah menginginkan kebaikan pada kita. Huwa allazi madarus syari'ati ala dhabtih, yang menjadi poros untuk menjaga syariat. Wa huwa mustanbatu minal kitabi wal hadis, diambil didalami dari Alkitab dan Sunnah. Wa talabuhu fardun, menuntutnya adalah fardu. Wa ahkamu usulati syarah mutaqaddimul fuqaha duna ma ahdathul mutakallimuna minhum wa ma zawju bi bid'ahihim wa radiya bihi ba'dul mutaakhirin thumma al-akhdhu. Kemudian adalah wa ihkamu usulihi, yaitu memantapkan penguasaan terhadap dasar-dasar usul fikih tersebut yang disyarah oleh para fuqaha mutaqaddimun, fuqaha yang dahulu, as-salaf, semisal Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan dalam kitab-kitabnya yang lain, atau semisal Imam Ahmad misalnya dalam Al-Masail, atau semisal Imam Ishaq bin Rahuyah dan sebagainya, yang belum terkontaminasi oleh ulama-ulama kalam. Duna ma ahdathul mutakallimuna minhum, tidak seperti yang diada-adakan oleh para ulama kalam setelah mereka. Wa mazajuhu bi bid'ahihim, dan mereka campur adukkan dengan bid'ah-bid'ah mereka. Wa radiya bihi ba'dul mutaakhirin, dan ini yang diterima oleh kalangan mutaakhirin dalam ilmu usul fiqh. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, siapa yang pelajari usul fikih dengan kedua model itu, tahu dia bedanya usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i yang murni di atas Alkitab dan Sunnah dengan usul fikih kalangan mutakallimin yang menisbatkan diri kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itulah sebabnya kenapa kita mencoba untuk menghidupkan ilmu yang langsung dituliskan atau diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bukan yang diada-adakan oleh al-mutaakhirin, kalangan ulama belakangan, yang dicampur-campurkan dengan kaedah-kaedah yang ilmu kalam. Kemudian tsummal akhdhu fi lughatil Arab. Kemudian ilmu, ya, di saat ini kita juga memerlukan ilmu alat. Karena apa? Karena kita rata-rata tidak punya dasar bahasa Arab. Oleh sebab itu memerlukan alat untuk membangun bahasa itu. Karena bahasa ada runtuh lah. Orang dulu enggak perlu alat karena bahasanya masih bersih, masih original. Sekarang bahasa Arab, orang Arab sendiri sudah sebagiannya sudah bercampur-campur dengan istilah-istilah asing. Apalagi kalau istilah-istilah bola sekarang ini ada, Allah musta'an. Sama juga kayaknya dengan kita. Naam, wahia muqaddamatun, dan ini tentu didahulukan, liyu'lama makna ma yaridu alaihim fil Qur'an, supaya diketahui makna apa yang terdapat dalam Al-Quran, wal hadis, yang terdapat dalam hadis, wal fiqh, demikian juga dalam kitab-kitab fikih. Fala budda min ta'allumi syai'in minan nahwu, mesti ada juga mempelajari ilmu nahwu, allazi bihi yuzanu kalamul Arab, yang dengannya ditimbang perkataan orang Arab. Wa yu'rafu sahihu min fasidihi, sehingga diketahui mana bahasa Arab yang sahih, mana bahasa Arab yang fasid, yang rusak. Naam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang lughah itu, Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan tidak boleh orang menafsirkan Al-Quran kalau tidak pandai bahasa Arab. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Ini hari ini berapa banyak orang jadi ahli tafsir, pakar tafsir, tapi tidak pandai
bahasa Arab. Akhirnya makanya banyak tafsir jalan lain. Ya, lain yang dimaksud Allah dan Rasul, lain pula tafsirnya. Apa sebabnya? Tidak pandai bahasa Arab. Kemudian bahan rujukan utamanya banyak pula buku-buku orang yang tidak beriman pada Al-Quran dan hadis. Jadi rujukan utamanya. Nah, sudahlah tafsir jalan lain, diambil pula tafsir Al-Kafirin. Nah, sehingga dengan apa namanya, dengan bodohnya dia menafsirkan. Saya tidak mau kita kalimat bodoh sebenarnya, tapi tidak keluar kalimat yang lain itu ya. Dengan tanpa ilmu dia mengatakan, woi, kita tidak boleh mengatakan orang kafir, sebab Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Allah saja yang membebaskan agama, tidak boleh sebut orang kafir. Rupanya dia tidak baca di awal surat, dibaca di ujung saja, lakum dinukum waliyadin. Makanya orang seperti ini gampang aja bilang, ini surat di surah apa nih Pak? Tentu dia cari, oh ini surah Al-Kafirun. Awalnya qul ya ayyuhal, Allah sendiri bilang orang kafir, Nabi bilang juga orang kafir. Kok Bapak bilang tidak boleh bilang orang? Oh iya ya, salah sebut ya. Jadi begitu kaum muslimin. Bapaknya ya, karena tidak mengetahui siyak dan sibaqul kalam, akhirnya tafsirnya menjadi tafsir kalam yang terang jadi kalam. Allah musta'an. Dan seperti ini banyak memotong-motong ayat, padahal dalam ayat itu terdapat tafsir daripadanya. Seperti orang yang mengatakan Allah selalu bersama kita di mana? Di mana-mana. Wa huwa ma'akum haitsuma kuntum. Nah, dia tidak membaca awal dan akhir ayat. Kalau dibacanya pasti tahu bahwa yang dimaksud adalah ilmunya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu yang kalian rasakan, rahasiakan yang kalian nampakkan. Itu tafsir. Laisa kamitslihi syai'un. Berhenti pula di situ. Padahal di ujung masih ada wa huwas samiul basir, mendengar dan maha melihat. Berarti Allah mendengar melihat tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kalau gitu berarti ayat ini untuk mengisbat sifat, bukan untuk menafikan sifat. Tapi karena salah paham, tidak masuk bahasa, tidak dipraktikkan bahasa Arab di sini, akhirnya menjadi ayat untuk menafikan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal ayat ini digunakan oleh ulama salaf untuk mengisbat, bukan untuk menafikan. Allahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Baik, thumma as-siratu wa tawarikh wa akhbarul umam. Kemudian juga ilmu tentang sirah. Ilmu sirah ini sangat diutamakan, sangat penting dipelajari dengan tarikh-tarikhnya. Sebab apa? Sirah itu adalah praktek langsung dari apa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi alaihi salatu wasallam dari dekat. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menanggapi, bagaimana menghadapi, bagaimana dalam situasi sulit, bagaimana situasi senang, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan tamunya, bagaimana dengan musuhnya. Subhanallah, lengkap di sini. Ma'asyal kiram, wahiyya ta'tamidu indahum ala dhabtil asanid. Dan ini semua di kalangan ulama ahli hadis berdasarkan sanad. Fala yaqbaluna kullama la yaqbaluna kullama yurawunahu fi kutubis siyar wa tawarikh. Mereka tidak serta-merta menerima semua yang diriwayatkan, kecuali yang sahih li kathratid dassi fiha, karena banyak sekali disisipkan ke dalamnya atau disusupkan ke dalam sirah-sirah dan sejarah-sejarah itu. Bal yanzuruna fi turuqihi wa asanidihi, akan tetapi mereka meneliti jalan-jalan dan sanad-sanadnya. Wa yuhaqqiquna waqa'ihi wa tawarikhahu, dan mereka mentahqiq kejadiannya dan tanggal-tanggalnya. Jadi mereka tidak bisa menerima semuanya apa yang disebutkan dalam sirah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan memperhatikan sanadnya. Naam.
Baik, kita teruskan. Ini diantara ilmu-ilmu yang penting dipelajari: Al-Quran, Sunnah, Hadis, Fikih, Bahasa Arab, dan Sirah Nabawiyah. Kalau ini dipelajari oleh anak-anak kita, jadi orang hebat nih. Tapi sampai selesai. Ini enggak, materi kita, Masya Allah, mata pelajaran banyak sekali mapelnya ya. Tapi banyak yang ujung-ujungnya tidak berguna. Ya, ujungnya tidak berguna. Saya masih ingat berapa banyak pelajaran dulu di pondok. Tapi gimana cara gunakan sekarang? Masa sinus, kosinus, tangen, tapi gimana? Awak belajar matematika, macam-macam, aljabar, geometri, dan sebagainya. Enggak juga berguna. Yang berguna itu dia 1000 tambah 1000 tambah itu aja, tambah kali bagi, itu aja tuh pakainya. Nah, yang namanya kurva dan sebagainya enggak ada masuk dalam hitungan sekarang. Nah, jadi banyak mubazir ilmu kita, banyak mubazir. Tapi itu pula yang diwajibkan, itu yang paling wajib. Sehingga kalau tes jadi PNS itu pula yang ditanyakan, itu bukan ilmu tadi. Nah, makanya hasilnya ini, kalau coba ini yang dia pelajari, hasilnya itu menghasilkan orang-orang sekelas Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad. Mereka juga bukan hanya tahu dengan tentang ini, juga mengetahui ilmu-ilmu lain seperti at-tib, ilmu kedokteran dan sebagainya. Jadi mereka tak ketinggalan. Tapi di saat semakin banyak mata pelajaran, apalagi rata-rata ilmu alat saja, ilmunya sedikit, alatnya banyak. Ibaratnya bengkelnya banyak, mobilnya sedikit. Jadi kebanyakan alat yang mau diperbaiki tidak ada. Allah musta'an. Sehingga lahirlah ulama-ulama atau sarjana-sarjana metodologi, sarjana-sarjana alat. Sarjana alat, habis itu tidak pandai gunakannya. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mahazir talabil ilmi inda ahli hadis. Hal-hal yang harus dihindarkan, diawasi dalam menuntut ilmu menurut ulama hadis. Wa alama zakarna min sifatihim fi talabil ilmi wa taqdimihi ala kulli syai' fahiya yuhadziruna atau fahum yuhadziruna fi talabihi min mahadzira katsira. Setelah kita sebutkan bagaimana sifat mereka dalam menuntut ilmu dan apa yang didahulukan dari segala sesuatu yaitu ilmu, mereka pun mengingatkan dalam menuntut ilmu itu peringatan-peringatan yang banyak. Minha munafatul ikhlas. Munafatul ikhlas, yaitu menafikan ikhlas. Artinya dalam menuntut ilmu selalu diingatkan mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ikhlasu syartun asasiyun fi qabulil amal. Sebab ikhlas itu adalah syarat asasi dalam menentukan diterimanya amal. Dan ibadah, kita sudah tahu tadi, untuk ilmu adalah ibadah yang luar biasa. Wa wuqu'us thawabi wal ajr, ay wa wuqu'us thawabi wal ajr, adanya pahala dan upah. Kita bekerja beramal ini karena ingin upah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatarahum yujahiduna anfusahum, kalian lihat mereka bersungguh-sungguh melawan nafsunya. Wa yasbiruna wa nayawahum, dan mereka senantiasa memelihara niat-niat mereka. Wa yamtahinuna aghradahum, dan menguji apa tujuan mereka. Li'alla tasuba niyatum niyatihim syaibatu syirk, supaya tidak ada dalam niat mereka terselip syirik, yaitu riya. Syirik itu kan syirik kecil. Aw waradun dunya, atau tujuan yang bersifat duniawi. Yamtathiluna fi dzalika biqauli ta'ala, mereka ingat benar firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas dan cenderung mendirikan tauhid.
Al-Bayyinah ayat 5, wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga ingat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, diterima dengan niat, sempurna dengan niat, dihitung berhasil dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang diberikan untuknya apa yang dia niatkan. Baik, kita azan dulu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Dauro Ilmiah Islam Jember dan Jakarta. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alumni S1, S2 dan S3 Ulumul Hadis Universitas Islam Madinah. Dosen UIN Suska Riau. Pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Sabtu sampai dengan Senin 2 sampai dengan 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 sampai dengan 28 November 2022. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Sabtu 2 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 November 2022, ba'da maghrib sampai dengan selesai, Masjid Ar-Rahmah STDI Imam Syafi'i Jember, Jalan MH Tamrin, Gang Kopodang nomor 5, Gladak Pakem, Jember. Studi hadis orientalis, syubhat dan jawabannya. Ahad 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 27 November 2022, ba'da maghrib sampai dengan selesai, Masjid Al-Mizan, Jalan Gabus 2, Rawamangun, agar tak seperti mereka. 3 golongan yang pertama masuk neraka. Senin 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 28 November 2022, ba'da subuh sampai dengan selesai, Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji T, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begini saja bisa begitu. Jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kita ingin seperti mereka. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji T, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Konsultasi Islam, Fokus, STDI Imam Syafi'i, Saudi TV, KM TV, Hak TV, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Kampar Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.
Bismillah. Baik, jadi yang pertama adalah meninggalkan ikhlas. Karena ikhlas itu adalah pokok utama kita dalam beramal, dan ilmu, menuntut ilmu adalah sebesar-besar amal. Dan menuntut ilmu itu subhanallah banyak mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan harta. Oleh sebab itu kata ulama seperti Ibn Abi Hatim mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tak akan sanggup didapatkan dengan jasad yang banyak istirahat. Nggak bisa dengan banyak istirahat. Memang harus banyak berijtihad. Baik. Yang kedua adalah al-khalafiyatul maqitah. Al-khalafiyatul maqitah, yaitu mazhab khalaf yang tercela. Kenapa? Karena ada as-salaf, ada al-khalaf. Ini yang membedakannya bukan sisi zaman saja. Karena saya berasa salaf itu yang dahulu, khalaf itu yang datang belakangan. Bukan. Tapi ketika diitlakkan as-salaf, maknanya adalah jenis tertentu dari orang-orang terdahulu. Siapa? Sahabat Nabi dan yang setia kepada mereka, menghidupkan jalan mereka. Al-khalaf siapa? Mereka yang datang kemudian merubah-rubah apa yang sudah permanen oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Qala Syekh rahimahullah, fahum salafiyun al-mu'taqada wal manhaj wal madhhab. Mereka adalah mengikut salaf dalam akidah, dalam manhaj dan dalam madhab. Mengikut salaf dalam keyakinan, dalam manhaj dan dalam madhab. Apa mereka? Muttabi'una lil kitabi was sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah, wa athar man salafa minas sahabati wat tabi'in, dan athar para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa man sara ala nahjihimul qawim, dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka yang lurus. Jadi tidak terikat dengan waktu. Selama masih mengikuti mereka, maka mereka adalah as-salaf. Yazhabuna ila qaulil Auza'i rahimahullah, yaitu mereka mengingat perkataan Imam Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i Asy-Syami. Apa dia katakan? Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Ikutilah olehmu athar, peninggalan as-salaf, walau kamu ditolak oleh orang, oleh masyarakat. Jadi sebenarnya penolakan itu sudah ada sejak dulu. Ya, mengembalikan, memurnikan sunnah itu. Imam Al-Auza'i tinggalnya di Syam dulu, wafat 175 Hijriyah. Berarti di abad kedua pun sudah ada penolakan terhadap as-salaf. Apalagi sekarang, apalagi ditambah lagi dengan salafi wahabi, tambah lagi. Allah Musa. Makanya tuan-tuan jangan banyak gelar. Banyak gelar itu bikin orang ngiler. Nah, oleh sebab itu jangan banyak-banyak gelar, nah. Jangan ditonjol-tonjolkan gelar itu. Maka tonjolkan gelar yang umum disebutkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kalau terlalu ditonjolkan nanti, ya, orang ingin merusak itu. Makanya kalau selalu ternampak, biarlah simpan aja, jangan nampakkan. Jelas ya? Karena orang sangat tidak suka. Jangan ke zaman ini, zaman dulu lagi. Saat mulai pemahaman khalaf timbul, yang menyelisihi pemahaman salaf timbul, maka mulailah terjadi pergesekan-gesekan. Maka Imam Asy-Syafi'i ditantang oleh Hafs al-Fard al-Mutakallim, ditantang oleh Imam Ahmad, ditantang oleh Ahmad bin Abi Duad al-Mu'tazili, dan seterusnya. Jadi penolakan itu dari dulu ada. Maka sampai sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat. Jadi tidak bisa jadi patokan ditolak atau terima.
Nabi saja awalnya ditolak. Dan yang kita itu yang akan membawa, yang dibawa oleh Nabi SAW juga akan mengalami hal yang sama. Bukankah Waraqah baru Nabi dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi kan ketakutan pulangnya, dia nggak kenal Jibril, tiba-tiba dipeluk di belakang, lalu sekali 3 kali peluknya sampai sesak napas Nabi dibuatnya di tengah itu menjelang subuh pula. Coba antum pergi nanti ke gua, tiba-tiba rasakan itu. Nah, sendiri di atas sana tuh, tiba-tiba datang orang di belakang meluk kuat-kuat. Cobalah, pilihlah nak gua, apa gua di sini yang terkenal. Nggak ada juga ya. Masuk Bukit Cermai misalnya. Kalau tidak payah-payah Bukit Seganjo aja di Bangkinang dulu kan misalnya. Malam-malam tak ada orang, menjelang subuh tiba-tiba Iqra katanya kan. Itu ketakutan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa kata Waraqah radhiyallahu taala anhu? Ya laitani kuntu fatan jaza'an iz yukhrijuka qaumuk la ansurannaka nasran mu'azzara. Andainya saya masih muda, masih bertenaga di saat engkau diusir oleh kaummu. Terkejutlah Nabi SAW. Saya akan tolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Kalau diusir Nabi, ini mustahil, karena Nabi orang terbaik di masyarakatnya. Tidak ada yang bergerak al-amin kecuali Nabi SAW, orang terbaik yang selalu menyambung tadi silaturahim, yang senantiasa menyayangi yang miskin, yang suka membantu yang lemah, membantu yang zalim, dan sebagainya. Diakui itu semua. Makanya Nabi bilang, awawah mukhrijiyahum, mereka akan usir saya. Berkata Waraqah, ya Muhammad, lam ya'ti ahadun lam ya'ti ahadun qablaka mithla ma atak illa udih. Tak seorang pun yang didatangi oleh yang datang kepadamu itu Jibril, kecuali pasti dimusuhi. Allah, pasti dimusuhi. Tambah risau Nabi nak? Tak risau Nabi ya? Ya risau. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya kata Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas, tetaplah ikuti athar para salaf walaupun orang menolakmu. Orang-orang menolakmu. Ya tidak mungkinlah yang namanya salaf dengan khalaf sama, yang namanya sunnah dengan bid'ah bersatu. Tidak mungkin. Air dengan api atau air minyak? Air api atau air minyak? Air minyak, taib. Bersatu juga dalam ember tak? Nah, tidak bisa bersatu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka seperti kata Imam kita Syafi'i rahimahullah, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid. Tidak satu pun kita kecuali ada yang memusuhi, membenci, ada yang mencintai. Wa illam yakun min zalika buddun, kalau itu tak bisa dielakkan, faltakun ma'ahli ta'atillah, maka tetaplah bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada dari umat ini di zaman manapun yang lebih taat pada perintah Allah dan Rasul seperti orang-orang yang mengikuti as-salaf. Tidak ada. Pasti mereka yang paling konsisten menaati Allah dan Rasul. Apa sebab? Dikabarkan berita, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Diperintah, sami'na wa ata'na. Kalau yang lain enggak. Dikasih berita, saya teliti dulu. Akhirnya habis biaya, belum juga teliti. Akhirnya enggak pernah yakin. Gimana nak yakin? Akhirnya karena tidak sanggup meneliti sampai ke langit, akhirnya dipending dulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada keyakinan. Akhirnya ujung-ujungnya diragukan.
atau ditolak sehingga ditakwilkan dengan makna-makna yang lari dari tasbih kepada tasbih yang lain lagi. Lari dari meyakini Allah di atas kepada meyakini Allah menguasai. Yang menguasai, manusia juga menguasai. Apa bedanya? Akhirnya lari dari tasbih ke tasbih yang lain. Tapi Ahlussunnah tidak. Allah di atas tidak seperti siapapun yang di atas di antara makhluknya, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh dibayangkan, tak boleh divisualkan, tak boleh ditajsim, tak boleh diserupakan dengan makhluk manapun. Selesai masalah. Mana dalil? Al-Quran, hadis, atharus salaf. Tapi orang tak mau mengakui, tak bisa memaksa. La ikraha fiddin. Ya, tidak bisa kita maksa orang, tapi menyampaikan kepada orang ini. Yang suka memaksa itu kan justru orang yang tidak mau beriman, sah? Yang suka memaksa itu adalah orang-orang yang menolak. Nabi tidak pernah maksa, tapi mereka maksa. Nabi menyatukan, dituduh memecah belah. Sampai hari ini, yang memecah belah dianggap pemersatu. Ya, yang memecah belah dianggap pemersatu. Buktinya orang ramai di masjid, habis itu kosong setelah itu. Awalnya orang ramai, habis itu disatukannya sehingga tidak ada lagi yang ke masjid. Kan lucu. Orang ramai awalnya, habis itu dia hentikan kajian itu dengan alasan menyatukan umat. Habis itu masjid kosong, melompong, itulah dai pemersatu. Adapun yang bisa mengumpulkan orang ramai, mengaji, sami'na wa ata'na, amanna bima unzila dan sebagainya, dianggap sebagai pemecah belah umat. Jangan risau, jangan gentar, karena memang begitulah tabiat dakwah para nabi dan rasul. Tak satu pun orang yang datang kepadanya seperti yang datang kepadamu, kecuali mesti dimusuhi. Nabi tak cari musuh, kita cari musuh, tapi tetap dimusuhi. Apalagi kalau cari musuh. Makanya jangan ada yang nanti kalian cari musuh. Jangan sebagian ada puluh tuh. Kita lawan Ustaz kan ya. Ada kayak gitu, subhanallah. Kadang-kadang kalau dari anak muda oke lah, tapi dia sebagian ada yang dari yang tua pula. Ada yang dari tua, Bang. Jangan gentar, jangan takut. Sampai titis darah, jangan. Kaum muslimin dan tidak melawan pun dilawan juga sama orang, apalagi kalau sudah melawan. Karena Nabi tidak mengatakan itu. Lihat, Nabi ditolak di Makkah, berharap pergi ke Taif, sah? Dikejar-kejar sama orang yang gila-gila alang. Tuh gila-gila. Sengaja mereka menyuruh orang-orang bodoh, anak-anak yang istilahnya yang akal-akal setengah itu untuk menghina Nabi, saking tak berharganya Nabi dibuat oleh mereka. Lalu datang malaikat, malakul jibal, kan sebenarnya kan tinggal pasang spanduk tuh kan, siap-siap kalian akan dihancurkan. Nah, Nabi itu gaya dakwahnya. Nabi katakan jangan, bertenang. Justru Nabi Allah mengatakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kepada mereka tidak tahu. Jangan dibuat tantangan-tantangan. Orang sedang kepanasan, tiba-tiba disiram minyak, terbakar. Ini kalau orang anak muda yang kayak gini, ini oke lah. Tapi ada sebagian yang tua-tua, kita lawan usahanya. Jangan. Tidak ada. Nanti menang jadi arang, kalah jadi abu. Umat Islam, saudara kita, mereka belum mengetahui kebanyakannya. Ada yang punya kepentingan menghasut dan menghasung. Akhirnya orang pergi. Habis itu, tidak tahu apa yang mau nak dibuat. Sudah kau apa oleh Ustaz? Ngaji dan tidak ngaji Ustaznya. Jadi dia bukan orang yang suka ngaji. Tentu banyak orang ngaji, dia iri dengan kajian. Akhirnya Ustaznya menyatukan umat di luar masjid, bukan dalam masjid. Inilah dai penyatu umat. Di mana? Di pasar-pasar, di kedai-kedai yang kerjanya membicarakan dakwah sunnah, dakwah as-salaf. Allahumma musta'an. Oleh sebab itu, ingat Nabi SAW tidak mencari-cari
tidak mencari-cari lawan. Makanya kita, walaupun kita dalam kebenaran, memang ada juga di zaman Nabi, tuh kita di dalam kebatilan nih Rasul, bukan kata Nabi SAW, tapi saya ini Rasulullah diberi wahyu, ndak itu yang disuruh, jelas, ndak seperti disuruh, maka ikutilah saya ya, nak diterima tak diterima tetap Rasulullah, kita juga diterima tak diterima tetap dakwah, jelas. Ini kadang-kadang kan itulah nak melampiaskan sakit hati pula kita, apa dia kata kita bully. Allah musta'an. Jadi jangan kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, dakwah itu memerlukan hikmah seperti kata Syekh bin Baz, zaman ini zamanur rifq, zaman ini zaman lemah lembut, lianna aktsaral muslimina, sebagian besar umat Islam ini fi jahlin min dinihim, orang-orang yang tidak tahu agamanya. Orang tidak tahu tentu dimusuhinya, apalagi ustadz pula penghasutnya. Kan ada sebagian wasit maju, wasit ikut main. Kalau wasit ikut main tentu orang tambah semangat dia mencetak gol. offset akan dianggap gol itu, tidak dianulir, apalagi tidak menggunakan teknologi. Ya, kalau dia teknologi, ada teknologi bagus lah, ini enggak. Wasit ikut main menyebelah. Akhirnya apa? Tambah semangat lah orang-orang awam tuh. Akhirnya wasit kelimpungan setelah itu. Apa yang nak dibuat? Masjid dah kosong. Apa yang nak dikerjakan? Allah musta'an. Dan itu selalu berulang. Semoga Allah memaafkan dan sering-sering mengucapkan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, mereka belum tahu. Kita dulu juga seperti itu, ingat juga perkataan kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Awak dulu kayak gitu juga kan? Iya nak nengok orang ngaji di azam nih manyang-manyang hati. Iya, apa sebab nengok ngaji sebentar sedikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, sikit-sikit haram, sikit-sikit bid'ah, sama. Alhamdulillah, lalu pamannallahu alaikum, Allah bukakan karunia pada kalian, lembut hati ini menerima, senang mendengar, disalahkan malah suka, disalahkan malah suka. Pak, apa nak baca ambil Pak ini ya, sunnah Nabi, oh iya ya, jadi senang sekarang. Tapi dulu nengok orang berjanggut tidak manjang hati tu, nengok orang apa dah sawak aja je katanya, tahu sawak banjir katanya. Nengok itu tuh. Sampai kami pondok dulu dikejar-kejar sama buya kami kalau celana cingkrang, padahal cingkrangnya bukan karena nyunnah, tidak, karena celana ada 4 tahun dipakai tidak diganti-ganti. Akhirnya cingkrang sendiri dia akan nak rotan tuh. Itulah dulu. Jadi rupanya entah buya tidak tahu atau beliau tidak mau tahu, yang jelas jangan cingkrang. Subhanallah, buya aja marah, apalagi yang tidak buya. Buya aja marah ya. Tapi semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau-beliau. Mungkin beliau-beliau belum tahu, atau bagi mereka itu tidak perlu ya. Semoga Allah memaafkan semuanya, semoga Allah merahmatinya ya, karena memang kalau tidak tahu kan tidak apa boleh buat. Oleh sebab itu kebanyakan umat, kata Syekh bin Baz, hari ini tak tahu urusan agamanya. Meluruskan shop banyak yang tidak tahu. Wudhu yang sunnah itu seperti apa banyak enggak ngerti. Mengangkat tangan kita takbir juga enggak tahu. Apalagi menikah. Sehingga banyak yang kawin sebelum akad. Apa sebab? Kan dah besok dah pasti nikah juga kita. Makanya laporan KUA banyak yang memulai setelah yang memulai sebelum akad. Alasannya apa? Kita dah pasti menikah. Coba mereka berilmu, gara-gara sekali itu menjadi tidak sah nikahnya setelah itu. Nauzubillah. Tapi gimana lagi? Karena kompilasi hukum Islam memberlakukan boleh menikahkan orang yang berzina dengan yang berzina itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semakin banyak yang mencoba sebelum keluar SK. Iya. Jadi ada uji coba sebelum keluar
SK kayak orang pegawai juga ada masa uji cobanya. Allah musta'an. Baik, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dijauhkan dari segala yang mendatangkan mudarat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.